Halo teman-teman, kembali bersama saya Petrus Jakub. Teman-teman pernah gak muncul pertanyaan di teman-teman seperti ini? Sudah ada sakit, bisa gak sih join asuransi? Mungkin pertanyaan ini bukan dari teman-teman, mungkin dari saudara atau dari keluarga yang sudah pernah terjadi sakit dan baru kepikiran. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita simak video berikut ini. Sudah sakit, bisa gak sih jadi nasabahnya Allianz? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita bahas tentang penyakit. Sakit itu ada dua macam, sakit biasa dan sakit yang luar biasa. Sakit biasa itu apa sih? Tipes, flu, demam berdarah, usus buntu, dan sebagainya. Sakit luar biasa itu apa? Yang nggak biasa, yang seperti kanker, jantung, stroke, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, sakit apa yang sedang diderita? Kalau sakitnya biasa, itu masih ada peluang diterima jadi nasabah. Tapi kalau sakitnya nggak biasa alias kritis, itu peluangnya kecil untuk diterima jadi nasabah. Keputusan murni di tangan Allianz, bukan di tangan agen. Jadi kalau nanya agen, percuma. Karena agen nggak berhak. Agen cuma sebagai pihak perantara. Agen sih kepingin semua orang jadi nasabah. Tapi masalahnya kan keputusan di tangan Allianz. Agen itu hanya penyeleksi di tahap awal. Agen diharapkan untuk melihat nasabah, kondisi fisiknya, bertanya kepada nasabah, dan menjadi penyeleksi di tahap awal sebelum dokumen diajukan ke Allianz. Karena agak buang-buang waktu kalau ternyata pada akhirnya ditolak. Seleksi sesungguhnya itu akan ada di tangan Allianz. Nanti agen akan melihat riwayat kesehatannya dan riwayat yang sebelum-sebelumnya. Riwayat kesehatan calon nasabah itu akan menjadi penentu apakah si calon nasabah ini bakal diterima atau tidak. Jadi nggak semua orang bisa jadi nasabah di Allianz. Di asuransi manapun sih, tapi khususnya sekarang saya bahas tentang Allianz. Syarat yang utama untuk mengajukan polis asuransi itu adalah sehat. Tapi sayangnya kebanyakan orang Indonesia itu menunggu sakit baru mencari asuransi. Bener apa bener banget teman-teman? Menurut teman-teman, pola ini apakah pola yang tepat? Nunggu sakit dulu baru cari asuransi? Teman-teman, ibarat gelas yang jatuh lalu pecah lalu dilem kembali. Nah teman-teman, coba deh bayangin, ada gelas yang masih baru nih, terus jatuh, lalu pecah, lalu kita sambung kembali dengan lem. Pertanyaannya, gelas mana yang lebih dihargain? Gelas mana yang ada harganya? Gelas yang belum jatuh atau yang gelas yang udah jatuh? Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau beli, bakal belinya yang mana? Gelas yang utuh, yang sebelum jatuh atau yang udah jatuh? Kemungkinan nggak ada yang mau untuk gelas yang sudah jatuh, bener gak? Ada yang mau pun itu bersyukur banget. Nah sama teman-teman, kalau udah pernah sakit diterima sama asuransi itu bersyukur banget. Jadi ya kalau bisa ya sebelum jatuh, sebelum sakit untuk punya asuransi. Begitu teman-teman konsepnya. Sakit biasa itu apa sih? Sakit biasa itu ciri-cirinya biayanya di bawah 100 juta. Periode sakitnya nggak lebih dari 2 minggu. Lalu nggak mengganggu pekerjaan secara signifikan dan begitu sakit bisa langsung bekerja. Nah teman-teman kalau punya ciri-ciri sakit seperti ini, teman-teman cek deh ke belakang. Kalau dulu pernah sakit seperti ini, teman-teman bersyukur. Kenapa? Masih bisa diterima sebagai nasabah. Tapi kalau terjadinya penyakit yang nggak biasa alias kritis, dengan ciri-ciri sebagai berikut, maka ya teman-teman warning, agak susah untuk diterima jadi nasabah. Ciri-cirinya apa sih? Biayanya mahal banget. Biasanya di atas 100 juta. Periode sakitnya biasanya lebih dari 2 minggu. Terus dapat mengganggu pekerjaan secara signifikan karena kan biasanya harus rawat jalan, harus perawatan intensif dan sebagainya. Pemulihannya pun memerlukan waktu yang lumayan lama. Dan setelah itu, begitu kelar dari rumah sakit pun biasanya nggak langsung bisa bekerja. Kalaupun bisa bekerja, kemampuan bekerjanya nggak 100%. Nah teman-teman, kalau yang udah pernah pasang ring, kalau yang udah pernah kemoterapi, ini warning teman-teman, kemungkinan besar tidak bisa jadi nasabah. Tapi ya seperti yang saya bilang, keputusan bukan di tangan agen teman-teman. Kalau mau silakan dicoba, tapi keputusan di tangan Allianz. Allianz yang akan menentukan. Ditentukannya lewat mana? Riwayat kesehatan, hasil medis. Itu data yang valid. 6 bulan terakhir dia akan melihat seperti apa kondisi kesehatannya. Kalau masih sehat, diterima. Kalau tidak sehat, mohon maaf, belum bisa diterima gitu. Ini saran dari saya apa? Jangan tunggu sakit baru berasuransi. Boleh diikutin, boleh enggak. Silakan teman-teman yang tentukan. Menurut teman-teman, baik atau enggak? Kalau baik silakan diikutin. Kalau tidak, ya tidak masalah. Quote dari saya adalah, lebih baik
baik berasuransi 10 tahun lebih awal daripada 5 menit terlambat berasuransi. Karena kalau sudah terlambat, sudah pecah teman-teman gelasnya. Mau dilem kembali pun repot, terlambat. Lebih baik 10 tahun lebih awal kita berasuransi. Karena kita nggak pernah tahu kapan resiko itu terjadi. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.